Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atas Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil nggak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami oleh para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer tentara Hamas. Beberapa keanehan juga sampai ditayangkan di salah satu channel TV Israel. Berikut ini 7 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina seperti dikutip dari serambinews.com dan kisahhikmah.com. Pertama, pasukan berseragam putih di Gaza. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut ketika mereka berhadapan dengan pasukan Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Tapi tahukah kalian, dibanding dengan pasukan Hamas, ternyata tentara Israel lebih takut dengan pasukan berbaju putih. Sebab pasukan berbaju putih ini nggak bisa dibunuh sama sekali. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka hanya seperti mengenai udara kosong saja. Lebih ngerinya lagi, pasukan putih ini sering datang tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada Perang Furqan akhir tahun 2008 dan bulan Januari pada tahun 2009. Sebagaimana ditulis di situs Filistin Al-An, suatu hari, rumah salah satu orang Palestina didatangi sama tentara Israel. Salah satu orang di rumah tersebut diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Orang itu ngomong kalau tentara Al-Qassam pakai baju warna hitam. Tapi tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya sampai pingsan. Selama 3 hari berturut-turut dan selama diinterogasi, laki-laki itu menjawab kalau para pejuang Al-Qassam benar-benar memakai seragam hitam. Akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Ternyata, tentara Israel bukan hanya mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam, tapi ternyata ada pasukan putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. 2. Terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah unik di Perang Gaza. Suatu ketika, seorang pejuang Gaza menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika mereka melalui jalan tersebut. Tiba-tiba, banyak tentara Israel amat tank-tank mereka yang datang menuju tempat di mana orang itu menanam ranjau. Ngelihat itu, pejuang Gaza berencana meninggalkan lokasi. Tapi dia tiba-tiba dengar suara yang berseru sebanyak 3 kali. Utsbut tsabbatakallah, yang artinya, tetaplah di tempat, maka Allah akan menguatkanmu. Dia pun mencari sumber suara itu, tapi ternyata gak ada seorang pun yang bersama dia. Akhirnya, sang mujahid memutuskan untuk tetap berada di lokasi itu. Ketika tank tentara Israel melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak dengan dahsyat hingga beberapa tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, dan pejuang itu alhamdulillah baik-baik saja. Cerita ini juga menyerupai kisah Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat atau sedang berjaga di perbatasan, mengatakan, "Ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, gak ada seorang pun di sekitarku. Tapi aku mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Aku berkali-kali mencoba memastikan asal suara itu, namun gak ada siapa-siapa, kecuali hanya bebatuan dan pasir." Keajaiban ketiga, kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih juga pernah ditayangkan di salah satu channel TV Israel. Ada satu tentara Israel bercerita, "Ketika aku berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih tiba-tiba mendatangiku dan menaburkan pasir ke mataku. Sejak itulah mataku menjadi buta." Di tempat lain, ada serdadu Israel yang mengatakan pernah berhadapan dengan hantu. Dia tidak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Masih dari channel 10 juga, seorang tentara Israel mengatakan, "Kami telah berhadapan dengan pasukan berbaju putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, namun mereka nggak mati-mati." Cerita ini memang menggelitik banyak pemirsa. Mereka lalu bertanya kepada channel 10, siapa sih sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Tentu saja, para pengelola stasiun televisi itu sama sekali nggak tahu jawabannya. Kemudian keajaiban nomor 4. Sudah meledak, namun ranjau tetap utuh. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Mawroqoh. Ketika itu, para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya, semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Gak ada kesempatan lagi untuk menyambung karena pesawat masih berputar-putar di atas sana.
Gak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Gak sekedar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah gak berfungsi itu, mungkin untuk mengejeknya. Apa daya, para mujahidin Palestina gak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas gak mungkin untuk disambung, sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau itu. Melihat itu, salah satu pejuang Gaza berdoa, Allahumma kama lam tumakkina minhum, Allahumma la tumakkil lahum. Yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau gak memberikan kesempatan kami untuk menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga gak memiliki kesempatan yang serupa. Tiba-tiba saat fajar, terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal, ranjau dalam kondisi gak berfungsi karena kabel-kabel belum dipasang. Ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar-kacir, sebagian mati dan tank-tank mereka rusak. Yang selamat pun memilih pergi untuk meninggalkan lokasi. Begitu tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Lantas dari mana datangnya ledakan tadi? Wallahu a'lam. Keajaiban nomor 5, keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahid Palestina bercerita saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais. Dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan burung tersebut. Begitu merpati melintas, para mujahid langsung berlindung di tempat persembunyian mereka. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghujam wilayah tersebut. Namun para mujahidin selamat karena sudah berlindung di tempat persembunyian. Ada lagi keajaiban lain, kali ini bukan mengenai merpati, tapi keberadaan seekor anjing. Suatu hari, ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam sedang berjaga-jaga di tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel untuk menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker yang menjadi tempat persembunyian para pejuang Palestina. Anjing besar ini mendekat dengan menampakkan sikap nggak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu dan berkata kepadanya, kami adalah para mujahidin di jalan Allah dan kami diperintahkan untuk tetap berada di sini. Karena itu, menjauhlah dari kami dan jangan engkau menimbulkan masalah untuk kami. Setelah itu si anjing pun duduk dengan dua kaki di depannya dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya, seorang mujahidin mendekatinya dan memberinya beberapa kurma. Dengan tenang, anjing itu memakan kurma itu lalu beranjak pergi. Kemudian keajaiban nomor 6, selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit Ashifa, Palestina. Dokter yang memeriksanya pun kaget saat mengetahui ada sepotong peluru yang bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat dokter lebih kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlubang, namun mushaf Al-Quran tetap utuh meski sebagian sampulnya rusak. Kisah serupa juga disaksikan oleh Abu Ahid, salah seorang imam Masjid An-Nur. Beliau bercerita, sebelumnya Israel telah menembakkan 3 rudalnya ke sebuah masjid hingga nggak tersisa, kecuali hanya puing-puing bangunan. Tetapi, mushaf Al-Quran tetap berada di tempatnya dan tidak tersentuh apa-apa. Kami melihat beberapa mushaf yang terbuka tepat di ayat-ayat yang mengabarkan kemenangan dan kesabaran. Seperti firman Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kiasan Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kemudian keajaiban nomor 7, mati 1000, lahir 3000. Kita sering mendengar peribahasa, mati 1 tumbuh 1000. Namun, bagi warga Gaza, ungkapan yang lebih pas adalah mati 1000, lahir 3000. Dalam invasi tentara Israel ke Gaza, sejak tanggal 27 Desember tahun 2008 hingga 17 Januari tahun 2009, atau sekitar 22 hari, tercatat 1412 warga Gaza yang tewas. Dan mayoritas korbannya adalah para perempuan dan anak-anak. Hamam Nisman, Direktur Dinas Hubungan Sosial pada Kementerian Kesehatan Palestina, mencatat dalam kurun waktu yang sama, yakni 22 hari, lahir 3.700 bayi di Gaza. Isu tentang upaya Israel melakukan genosida memang bukan sekedar isapan jempol. Hampir dalam setiap aksi militernya, khususnya melalui udara, Israel selalu berdalih ingin menghancurkan markas dan rumah para pemimpin Hamas.
Namun faktanya, yang menjadi korban umumnya adalah para perempuan dan anak-anak. Hal ini memang telah diatur oleh pemerintah Israel, karena perempuan akan terus melahirkan bayinya, dan anak-anak juga akan tumbuh besar yang kelak akan memerangi Israel. Dalam agresinya sejak 8 Juli lalu, warga Palestina yang tewas juga didominasi oleh para perempuan dan anak-anak. Dan sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, jumlah korban yang tewas akan selalu diganti oleh bayi-bayi yang baru lahir, dengan 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah korban yang tewas. Mereka inilah yang nantinya akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina sembari menunggu vonis akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 7 keajaiban atau keanehan dan kisah-kisah unik yang terjadi selama perang Israel melawan Palestina. Nah, bagaimana menurut kalian para pendengar catatan langka? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan pembahasan mengenai keajaiban-keajaiban yang terjadi di Gaza kita akhiri sampai sini. Sekian kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam.